para calon tertahbiz, para imam, para keluarga dari calon tertahbiz, para suster, bruder, umat Allah yang terkasih, kita pada hari ini diperhadapkan suatu kebenaran tentang gereja, bahwa gereja mempunyai dua wajah. Wajah yang nampak, yang kita bisa indrai, bisa kita rasakan, dan wajah yang tidak bisa kita lihat, yaitu misteri Allah sendiri. Demikian juga hari ini kita diajak untuk bukan hanya melihat apa yang nampak pada peristiwa ini, tapi kita juga melihat apa yang tidak nampak. Dua bacaan kitab suci dari Nabi Yeremia dan dari Injil menunjukkan kepada kita tentang yang tidak nampak, tetapi yang harus kita justru jadikan pondasi kesadaran, yang harus kita selalu sadari setiap saat di dalam pelayanan kita. Nabi Yeremia mengajak kita selalu menyadari, sepertinya suatu peristiwa biasa, ada para frater yang daftar ke seminari dan lalu juga mengikuti formasi dengan lika-liku perjalanan hidupnya. Lalu formator dan kami berdebat, berdiskusi, mencoba untuk meneliti dan sampai mengambil voting, lalu dan macam-macam cara untuk memastikan tentang panggilan. Tapi di balik itu, saudara-saudari, sebenarnya Tuhan sudah mengenal mereka sejak sebelum kandungan mereka, sebelum mereka ada di rahim para ibu di sini. Tuhan sudah mengenali mereka, dan bahkan seperti Nabi Yeremia sebutkan, mereka sudah dikuduskan sejak dalam rahim itu. Kita semua melihat ada yang tidak nampak. Mungkin kita bisa menilai tampilan-tampilan mereka, tetapi terutama kita sebagai orang beriman untuk melihat apa yang tidak nampak itu untuk menjadi pijakan. Sejauh kita belum mampu melihat yang tak nampak, maka kita belum mampu sampai kepada misteri yang diungkapkan dalam Injil hari ini. Petrus yang ditanyai oleh Tuhan sampai 3 kali, apakah engkau mencintai aku? Dan ternyata cinta itu yang menjadi pondasi dalam penggembalaan. Para murid tidak akan sampai pada status gembala kalau belum mempunyai kapasitas mencintai. Dan mencintai berarti melihat sisi yang tidak nampak, yaitu mereka yang sungguh berharga di hadapan Allah. Santo Paulus lewat suratnya kepada umat di Efesus menekankan tentang sisi nampak yang harus dihidupi, bahwa apa yang tidak nampak harus mewujud pada apa yang nampak dalam hidup sehari-hari. Bagaimana sikap kita adalah omong kosong kalau kita ini mencintai Tuhan, tetapi ternyata kita dengan sesama imam, dengan umat kita ini arogan dan suka marah-marah, mengumpat, ataupun bahkan memusuhi sesama imam atau umat. Omong kosong kita, bahwa apa yang ada di dalam
hendaknya diwujudkan di dalam aktivitas nampak keluar, sehingga umat bisa melihat dan merasakan diakonku ini, imamku ini rendah hati. Aku sungguh merasakan dicintai Tuhan melewati ketika berjumpa dengan imamku ini, diakonku ini. Orang miskin, para janda, anak-anak yatim piatu, mereka yang terpinggirkan mengalami dan merasakan bahwa perjumpaan dengan diakon adalah mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, dan itu harus nampak dan dirasakan. Hari ini kita merayakan momen yang sangat penting dalam kehidupan gereja kita, baik bagi Keuskupan Surabaya maupun Kongregasi Salesian Don Bosco. Kita berkumpul di sini untuk menahbiskan seorang calon imam dan 6 diakon. Mereka telah menjawab panggilan ilahi untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Panggilan ini bukan berarti sekedar sebuah kesuksesan karier dan ambisi, dan tentu ini adalah godaan terbesar bagi kita orang tertahbis. Ada ambisi-ambisi yang sama sekali duniawi, tetapi ini adalah panggilan ilahi yang menuntut sebuah penyerahan diri, kesadaran terus-menerus untuk berkorban dan memberikan diri sebagai pelaku kehendak Tuhan. Santo Yohanes Maria Vianney mengatakan, imamat adalah kasih dari hati Yesus. Para imam dan diakon dipanggil untuk melanjutkan misi kasih Yesus ini. Bagaimana hati Yesus sampai kepada umat yang membutuhkan. Maka menurut Santo Yohanes Vianney, mereka ini mesti menjadi gembala, dan tidak cukup menjadi gembala, tetapi menjadi gembala yang baik, yang adalah baik di situ dimaksudkan memprioritaskan kesejahteraan kawanan daripada kenikmatan dan keuntungan pribadi. Para imam harus memimpin dengan memberi contoh, mewujudkan kebajikan yang mereka khotbahkan. Ingatlah selalu kapanpun saat suci nanti kalian tiarap sejajar dengan tanah di panti imam ini, yang sebenarnya juga melambangkan bahwa pada hari ini kalian menyerahkan hidup dan diri kalian kepada gereja dan kepada Allah. Tiarap itu adalah sebuah ketaatan, tiarap itu adalah kesetiaan, tiarap itu adalah kerendahan hati, dan tiarap itu adalah disponibilitas kepada rencana Tuhan. Kalian bukan lagi dirimu sendiri dan demi kepentingan, bahkan bukan untuk mencari kebahagiaanmu sendiri. Mulai saat ini kalian akan menjadi insan gereja, menjadi hamba Allah, menjadi pelayan yang selalu siap diutus demi kepentingan gereja. Jadi kepentingan gereja yang menjadi filter pertama, baru kepentingan-kepentingan kita yang lain. Dan bukan untuk kebahagiaan diri kita sendiri, tetapi kebahagiaan umat Allah. Celakalah kita para imam yang justru kehadiran kita tidak membahagiakan umat, yang membuat justru kawanan menjadi menderita.
Hari ini kita memperingati Santo Agustinus dari Hippo. Dia menekankan peran imam sebagai gembala itu. Dia mengatakan, bagimu aku seorang uskup, tetapi bersama kamu aku adalah seorang Kristiani. Apa maksudnya seorang Kristiani? Memang di satu sisi kita para imam dan nanti sudah mulai diakon pun sudah mulai seakan-akan dikhususkan. Ada sesuatu yang dipisahkan dalam hidup kita karena memang pelayanan kita khusus. Tetapi kita semua bersatu, berjalan bersama-sama umat untuk mengejar kekudusan. Demikian penjelasan Santo Agustinus. Santo Yohanes Krisostomos menulis secara mendalam tentang peran imam kaitannya dengan Ekaristi, demikian juga para diakon. Tugas yang lebih besar daripada pekerjaan malaikat, yaitu mempersembahkan Ekaristi. Santo Yohanes Krisostomos sungguh kagum pada misteri otoritas imam yang karenanya dimampukan oleh kuasa ilahi untuk mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan para diakon melayani imam di sana, terutama dengan pengajaran dan juga pewartaan kalian, mengajak umat sampai kepada misteri Ekaristi. Maka para imam dan diakon jangan sampai mendegradasikan kesakralan Ekaristi menjadi suatu beban pekerjaan. Janganlah jadikan Ekaristi sekedar alat untuk meningkatkan kolekte, alat untuk meningkatkan viralitas, popularitas, bukan alat untuk kita memarahi umat sehingga umat tidak bisa membalas kalau kita di mimbar memarahi umat. Bukan. Janganlah kiranya kita menghinakan Ekaristi sampai-sampai Ekaristi hanyalah sebuah instrumen. Ekaristi adalah tujuan, dan kiranya para diakon dan imam yang tertabis, janganlah melukai hati umat ketika kalian merayakan Ekaristi. Itu kejahatan paling tinggi dari seorang imam. Dalam menjalankan tugas Anda, ingatlah bahwa Anda bertindak in persona Christi, melaksanakan karya penyelamatan Kristus yang hadir dalam sakramen. Tugas pokok kita ini adalah pelayan sakramen. Untuk misa hari Minggu kita siapkan sungguh-sungguh 1 minggu supaya perayaan Ekaristi sungguh-sungguh bisa kita laksanakan in persona Christi. Sabda Tuhan sungguh menyapa umat dengan segala problematikanya, dan pengalaman kesakralan Ekaristi menjadi pengalaman perjumpaan umat di hadirat Allah bagi yang mencintai mereka. Saudara-saudari, guru dari Santo Agustinus mengajarkan bahwa kehidupan seorang imam harus menjadi pola kekudusan umat di paroki kita. Santo Filipus Neri mengajarkan, menambahkan ada hal yang harus nampak di dalam kehidupan para imam, seperti yang terus ditekankan oleh almarhum Paus Fransiskus, yaitu sukacita. Menjadi imam janganlah pelit untuk tertawa bersama umat, untuk tersenyum dengan anak-anak. Berikanlah dengan melimpah kemurahan hati dan senyum Anda untuk umat.
Karena sukacita dan kerendahan hati itulah wajah nampak dari kebajikan seorang imam, kata Santo Filipus Neri. Seorang imam yang penuh sukacita menurutnya justru itulah sukacitanya imam itulah yang menarik orang kepada Tuhan. Dan kerendahan hati menandakan bahwa imam itu mengandalkan Tuhan. Imam yang sombong dan angkuh tanda bahwa dia tidak mengandalkan Tuhan. Para romo, suster, bruder, dan seluruh khususnya Anda yang akan ditahbiskan. Menjadi imam dan menjadi diakon menurut Santo Ignatius dari Antioquia, ini adalah sebuah cara kemartiran, jalan kemartiran. Dan kemartiran adalah kesaksian tertinggi dari kesetiaan kita. Maka kemartiran yang paling sederhana, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang baper, sedikit-sedikit menggerutu, mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan umat, menyalahkan DPP, menyalahkan sampai litani penyalahan pihak lain. Dengan doa dan harapan kita menyambut Anda semua untuk menjadi imam dan diakon baru. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberikan kekuatannya kepada Anda dalam menjalankan tugas Anda sebagai imam dan diakon. Harta Anda tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih berharga daripada imamat itu sendiri. Kepada para imam, suster, dan umat Allah, mari kita berdoa bagi mereka yang akan ditahbiskan ini agar mereka dapat menjalankan perutusan mereka dengan penuh kasih, karena mengasihilah tanda bahwa mereka gembala. Mari kita berdoa bagi gereja agar kita dapat menjadi komunitas yang penuh kasih dan peduli terhadap sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan memberikan kekuatannya kepada kita dalam menghadirkan kasih Allah bagi umat dan bagi dunia. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati untuk memasuki liturgi pentahbisan.